Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam para pemirsa rahimakumullah. Selamat malam para pemirsa Nusantara dimanapun panjenengan berada. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah memberikan perlindungan kita semua. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Rezeki yang banyak, yang halal, barakah, bermanfaat dalam hal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas beberapa pembahasan bab-bab dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami. Marilah kita awali pembahasan ini atau kajian malam ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada guru-guru kita semua, kepada kedua orang tua kita semua, kepada teman-teman kita semua, dan kepada kita semua. Semoga beliau-beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari pengarang kitab Safinatun Najah yaitu Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki ikulah fasal suci. Asbabut tayamumi utawi pira-pira sebab tayamum iku salah satu ana telu. Pada malam ini kita akan membahas tentang sebab-sebab bertayamum. Jadi untuk bertayamum itu harus ada sebab-sebab tertentu, harus ada sebab-sebab tertentu. Kalau tidak ada sebab, maka tidak boleh bertayamum. Jadi tayamum ini merupakan suatu unsur darurat lah. Suatu cara ketika kita ada darurat, ketika kita mengalami darurat untuk bersuci, seperti itu tayamum. Tayamum menggunakan debu. Jadi tayamum itu sebagai pengganti untuk tidak ada air ataupun ada sebab-sebab tertentu, seperti itu. Kalau masih ada air, jadi tidak boleh bertayamum, seperti itu ya. Ini sebab-sebab tayamum ada 3. Jadi apabila ada salah satu dari 3 ini, maka diperbolehkan untuk bertayamum, seperti itu. Asbabut tayamumi salah satun faqdul ma'i utawi rupane kesepen banyu, kesepen. Kesepen ini kan basa Jawa. Arti dalam bahasa Indonesianya yaitu tidak ada. Berarti itu sepi, tidak adanya air. Al-ma'u itu air, kesepen banyu. Jadi tidak ada air. Yang pertama, sebab yang pertama itu tidak adanya air. Ketika sudah mengelilingi daerah, sudah tidak ada air di sana, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Kita sudah berusaha keliling-keliling di desa, tapi tidak ada air. Memang pada musim itu musim kemarau juga, ada yang tidak ada air juga. Berarti kita bisa menggunakan debu untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu menggunakan air, seperti itu ya. Terus bisa dicatat perbedaan antara tayamum dan wudhu. Apabila tayamum dan tayamum merupakan suatu unsur darurat, itu dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat, setelah masuk waktunya sholat, seperti itu. Apabila dikerjakan
sebelum waktunya sholat tayamum ini, maka tidak sah bersucinya. Berbeda dengan wudhu. Apabila wudhu bisa saja, bisa sebelum masuk waktu sholat ataupun setelah waktu sholat, kecuali perempuan yang istihadah karena darurat, ada unsur darurat seperti itu. Terus juga tayamum hanya mengusap wajah dan tangan, kedua tangan ini. Mengusap wajah dan kedua tangan, setelah itu selesai. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu wajah, terus tangan, terus sebagian rambut, setelah itu kaki. Seperti itu untuk wudhu. Berbeda dengan tayamum ya. Yang pertama itu tidak adanya air, seperti itu. Yang kedua sebab-sebab dari tayamum. Wal maradulan, loro ataupun sakit. Marad, loro ataupun sakit. Apabila seseorang yang sakit menggunakan air, setelah itu efek dari menggunakan air tersebut, sakitnya tambah parah, seperti itu. Jadi boleh menggunakan debu ataupun bertayamum, seperti itu. Boleh menggunakan debu, sakitnya tambah parah, pokoknya intinya itu. Kalau di kitab Asyifatus saja, apabila seseorang yang sakit menggunakan air, maka ada anggota yang hilang sebab air tersebut, dan juga menambah cacat dari anggota-anggota yang lain, maka diperbolehkan bertayamum menggunakan debu. Itu ada di kitab Asyifatus saja, syarah dari kitab Safinatun Najah. Itu yang kedua, sakit. Yang ketiga, wal ihtiyaju lan butuhake ilaihi maring banyu li'atsi hayawanin, krono ngelake piro-piro hayawan muhtaramin kang dan mulyaake. Jadi yang ketiga, perkara yang dapat menyebabkan kita untuk bertayamum, bisa bertayamum, itu ketika ada hayawan yang haus, ataupun ada air yang hanya cukup untuk minumnya seekor hewan. Hanya cukup untuk minumnya hewan. Dan hewan ini hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan, ya. Jadi misalkan kita menemukan air, ketika kita ada di desa, tidak ada air, sudah kita keliling, tidak ada air. Setelah itu kita melihat ada air hanya satu ember. Dan itu ada hewan juga. Ada hewan-hewan di sana, haus hewan-hewan. Maka dari itu kita menggunakan debu saja. Kasihan melihat hewan-hewan yang haus, yang ngelak. Cari wong Jawa yang ngelak. Itu bisa dikasih ke hewan, dan kita bersucinya menggunakan debu, seperti itu. Tapi hewan yang dimuliakan, seperti itu. Ini dijelaskan juga ini terusannya ini. Ghairul muhtarami utawi kang ora dimulyake iku sitatun ono 6. Jadi sesuatu ataupun macam-macam yang tidak dimuliakan, makhluk hidup yang tidak dimuliakan, macam-macamnya. Sesuatu yang tidak dimuliakan itu apa saja? Di sini dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah itu ada 6. Ghairul muhtarami iku sitatun, ono 6. Suci iku tarikus sholati, wong kang ninggal salat. Wong kang ninggal salat. Jadi di sini dijelaskan yang tidak masuk dalam kategori dimuliakan atau yang masuk kategori tidak dimuliakan, itu orang yang meninggalkan sholat, itu masuk kategori yang tidak dimuliakan, yaitu orang yang meninggalkan sholat, seperti itu.
Jadi ketika itu termasuk orang yang tidak dimuliakan, orang yang meninggalkan sholat. Terus wazani lan wong kang zina, wazani lan wong kang zina. Al muhsanu kang zina muhson, wazani al muhsanu kang zina muhson. Ada zina muhson, ada itu termasuk zina muhson. Zina muhson. Yang ketiga wal murtadu dan murtad wal kafiru lan wong kafir, al harbi kang bangsa harbi, kafir harbi, seperti itu. Jadi yang pertama itu orang yang meninggalkan sholat, yang kedua yaitu orang yang berzina muhson, zina muhson, dan yang ketiga itu murtad, dan yang keempat itu kafir harbi. Ini merupakan kategori yang tidak dimuliakan. Yang kelima wal kalbu yaitu asu ataupun anjing seperti itu ya. Al ukuru kang galak, jadi anjing yang galak. Kalau anjing yang lembut ataupun jinak itu tidak apa-apa berarti. Kalau di sini kan disebutkan wal kalbu al ukur, yaitu anjing yang galak, seperti itu. Yang ke-6 itu wal khinziru, celeng, babi ya, babi hutan, celeng dan celeng. Ini merupakan kategori yang tidak dimuliakan, seperti itu ya. Yang tidak dimuliakan, yang pertama itu orang yang meninggalkan sholat, yang kedua yaitu orang yang zina muhson, yang ketiga itu murtad, yang keempat kafir harbi, yang kelima yaitu anjing galak, yang keenam yaitu celeng ataupun babi hutan. Ini tidak saya jelaskan. Untuk zina muhson ataupun kafir harbi, kalau dijelaskan nanti tidak ada pertanyaan. Ayo tanya teman-teman semua, agar saya bisa juga belajar. Kalau saya tidak bisa menjawabnya, tanya ke ustadz nantinya ya, tanya ke ustadz saya. Zina muhson dan kafir harbi itu tidak saya jelaskan secara detail. Ini memang bukan babnya juga. Nanti misalkan ada pertanyaan tentang zina muhsan ataupun kafir harbi, apa ini maksud dua-duanya itu, bisa tanya di kolom komentar saja nantinya ya teman-teman. Jadi itu saja teman-teman semua untuk faslun asbabut tayamumi ataupun sebab-sebab tayamum. Yang pertama itu tidak adanya air, yang kedua sakit, yang ketiga ada air cuma ada hewan yang lebih membutuhkan karena hausnya. Hewan tersebut yaitu hewan yang dimuliakan, seperti itu. Nah itu teman-teman juga untuk tayamum di sini kita menggunakan debu yang suci. Kita bisa menempelkan tangan di tembok juga gak apa-apa tayamum dengan tembok ini, karena di tembok ini ada debunya. Seperti apakah debu itu? Kan tidak paham ya. Seperti apa debu itu? Kalau kita mengambil debu dari tanah, itu kan tanah. Maksudnya itu unsur tanah lah. Kalau debu itu gak kelihatan, emang angel untuk melihatnya debu. Jadi kalau di tembok ini pasti ada debunya. Kita geser, pasti tangan kita kotor nantinya. Ada kotoran lah sedikit lah. Kita bisa menggunakan debu. Misalkan ada ketika kita naik pesawat, terus sudah masuk waktunya sholat, ketika kita mau sholat di pesawat tersebut, kita bisa bertayamum di tembok dari pesawat, bisa. Dari bodi pesawat itu tidak apa-apa, dari dalam itu. Ya, menggunakan debu. Tayamum dengan menempelkan tangan di tembok ataupun sesuatu yang berdebu seperti itu.